Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan review materi dari bab 9 yaitu The Persuasive Camera dan bab 10 yaitu Creating an Effective Image. Langsung saja kita mulai. Pertama, bab 9 The Persuasive Camera. Jadi cara termudah untuk mengambil sebuah shot gambar itu pertama kali adalah menentukan objek tujuan. Lalu kita menentukan zoom antara long shot atau close up. Jadi kalau long shot itu menentukan action umum dan kalau close up itu menunjukkan detail. Namun teknik ini cenderung membosankan karena hanya seperti itu saja. Jadi diperlukan teknik yang kreatif karena kamera itu menafsirkan apa yang akan dilihat penonton dan apa yang akan ditunjukkan kepada penonton. Jadi setiap kita akan mengambil action, kita harus menentukan beberapa rangkaian dasar terlebih dahulu, yaitu manakah sudut yang terbaik, apakah action dapat dilihat jelas dari sana, fitur apa yang harus ditekankan pada saat ini, dan aspek apa yang harus dilihat oleh penonton. Dan yang terakhir, kita ingin menyampaikan pesan atau kesan tertentu atau tidak sih? Selanjutnya kami akan membahas tentang screen size atau ukuran layar. Jadi ukuran layar ini sangat mempengaruhi penonton untuk menanggapi apa yang mereka lihat dan mereka tonton. Jadi biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu layar kecil dan juga layar yang besar. Kalau yang layar kecil itu biasanya detailnya sangat tidak terlihat. Jadi penonton dan layar itu terkesan terpisah dan penonton tidak bisa memeriksa efek secara keseluruhan. Lain halnya dengan layar yang besar. Layar yang besar ini sangatlah efektif untuk menunjukkan apapun yang ingin dilihat penonton. Lewat layar yang besar ini kita ditunjukkan detail-detail kecil yang tidak terlihat. Dan di sini penonton itu terasa diajak untuk mengikuti action dari para pemainnya. Selanjutnya adalah selecting the shot. Jadi, setiap shot itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan shot ini tuh menentukan penonton untuk melihat secara intens tentang emosi. Jadi seperti contohnya long shot itu dapat digunakan untuk menampilkan di mana semua tindakan sedang berlangsung, memungkinkan penonton untuk mengikuti action atau alur cerita, lalu menunjukkan posisi relatif subjek dan menetapkan suasana hati. Lalu closer shot ini juga digunakan untuk menampilkan detail, menekankan daerah tertentu, menunjukkan reaksi, lalu mendramatisir suatu adegan. Namun jika kita terlalu menggunakan banyak closer shot, ini memungkinkan penonton terasa dicegah dan tidak bisa melihat sekeliling adegan. Jadi apa yang adegan tersebut lakukan itu tidak terlihat secara detail dan jelas di sekelilingnya. Selanjutnya adalah the extreme long shot atau biasanya ini disingkat dengan ELS atau XLS. Jadi shot ini itu memungkinkan kita untuk membangun lokasi dan menciptakan kesan atmosfer yang secara keseluruhan. Jadi biasanya ini bentuknya itu pemandangan udara, shot dari atas bukit yang menampilkan lapangan yang luas. Nah, long shot atau LS itu menunjukkan di mana action tersebut terjadi. Jadi shot ini itu memungkinkan penonton untuk mengikuti tujuan atau pola tindakan. Lalu ada the medium shot atau mid shot. Jadi shot ini mungkin dibingkai sedikit lebih besar ataupun lebih kecil. Dan biasanya shot ini disebut sebagai shot yang menceritakan kisah. Lalu ada lagi namanya close up. Nah, close up ini menunjukkan informasi yang mungkin diabaikan oleh penonton. Jadi, mereka itu memusatkan perhatian atau memberikan penekanan pada titik-titik tertentu supaya hal tersebut dapat di-notice oleh penonton. Lalu selanjutnya adalah the extreme close up atau biasanya ini disingkat XCU atau ECU. Jadi, fungsi dari shot ini sendiri itu menambahkan drama ke situasi dan mengklarifikasi suatu situasi. Jadi penonton itu digiring untuk memahami detail sedikit lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi mereka lebih mengerti apa yang dimaksudkan daripada yang cuma close up seperti itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah deep focus teknik. Seperti yang Anda lihat sebelumnya, kedalaman bidang dalam suasana bervariasi dengan f-stop, lensa jenis lensa
dan jarak fokus, Anda dapat mengubahnya dengan mengubah salah satu parameter ini. Menghentikan lensa, semuanya mulai dari latar depan hingga jarak jauh tampak terfokus dengan tajam. Kamera tidak memiliki masalah dalam mengikuti fokus dan ada sedikit bahaya subjek menjadi fokus lunak. Ada ilusi kelapangan dan kedalaman, memungkinkan bidikan dapat dekomposisi dengan subjek pada berbagai jarak dan kamera. Namun tingkat cahaya yang lebih tinggi diperlukan. Salah satu kelemahan dari teknik ini adalah bahwa ketika ada sedikit pergerakan kamera atau beberapa pesawat yang semakin jauh dari gambar, itu dapat tampak datar, tidak menarik. Permukaan atau subjek pada jarak yang sangat berbeda dapat menyatu atau membingungkan penonton. Selanjutnya, shallow focus technique. Menggunakan bukaan lensa yang lebih lebar, membatasi kedalaman fokus. Ini memungkinkan Anda untuk mengisolasi subjek secara spasial, menjaganya agar tetap tajam dalam lingkungan yang kabur, dan menghindari gangguan subjek yang tidak relevan. Anda dapat menampilkan satu bunga yang terfokus tajam pada latar belakang yang bebas detail, memusatkan perhatian pada mekar dan menekankan kebingungan dedaunan. Detail yang sangat tajam menarik mata lebih mudah daripada area yang tidak fokus. Dengan sengaja membatasi kedalaman bidang, Anda dapat menggunakan latar belakang yang menonjol, bahkan jika ini sangat berpola sehingga orang atau subjek lain menonjol dari lingkungannya. Selanjutnya, moving the camera head. Dalam kehidupan sehari-hari, kita merespon situasi dengan membuat gerakan atau gerakan tertentu. Reaksi dan tindakan ini sering menjadi sangat erat terkait. Kami melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, pindah untuk memeriksa objek, menarik atau mengalihkan mata kita dari situasi yang kita anggap memalukan, tidak menyenangkan, atau membosankan. Dalam moving the camera head ada beberapa teknik. Yang pertama, panning the camera. Pan shot adalah pivot kamera yang mulus dari kiri ke kanan pada dukungan kamera, yang mungkin berupa tripod atau bahkan orang. Panning menunjukkan kepada audien hubungan spasial antara dua subjek atau area. Memotong di antara dua tembakan tidak memberikan rasa kontinuitas yang sama. Saat menggeser area yang luas, bagian tengah adegan membantu kita mengarahkan diri kita sendiri. Kami mengembangkan kesan ruang, namun penting untuk menghindari pendarahan di area yang tidak relevan seperti ruang mati antara dua orang yang terpisah jauh. Di dalam panning the camera, ada beberapa teknik lain seperti follow pan. Panel ikuti adalah jenis gerakan kamera yang paling umum. Kamera bergerak seperti mengikuti subjek yang bergerak. Dalam bidikan yang lebih lama, pemirsa menjadi sadar akan keterkaitan antara subjek dan lingkungannya. Selanjutnya adalah survey pan. Di survey pan, kamera perlahan-lahan mencari pemandangan, memungkinkan penonton melihat-lihat pilihan. Itu bisa menjadi tindakan antisipatif yang tenang, asalkan ada sesuatu yang pantas dilihat. Yang selanjutnya, interrupted pan. Interrupted pan adalah gerakan panjang dan mulus yang tiba-tiba dihentikan untuk memberikan kontras visual. Biasanya digunakan untuk menghubungkan serangkaian subjek yang terisolasi. Dalam pertunjukan tari, kamera mungkin mengikuti penari solo dari satu kelompok ke kelompok berikutnya, berhenti sebentar sementara masing-masing menjadi pusat minat baru. Lalu ada whip pan. Whip pan juga dikenal sebagai swish, zip, atau blur pan. Bergerak begitu cepat dari satu subjek ke subjek berikutnya, sehingga adegan menengah menjadi blur singkat bergaris-garis. Apakah efek menghasilkan kegembiraan atau gangguan sebagian besar ditentukan oleh bagaimana tembakan sebelumnya dan berikut dikembangkan. Selain pan, ada juga tilting the camera head. Memilihkan mengacu pada menggerakkan kamera ke atas atau ke bawah. Tilting seperti panning memungkinkan Anda untuk menghubungkan secara visual subjek atau area yang berjarak terpisah. Jika tidak, Anda perlu memotong gambar yang berbeda atau menggunakan foto yang lebih panjang untuk memasukkan kedua subjek. Yang selanjutnya, kamera height. Tinggi kamera. Tinggi kamera dapat memiliki pengaruh signifikan pada bagaimana audiens memahami subjek Anda. Bagaimana Anda mendapatkan sudut tidak penting. Anda dapat menggunakan JIB, melakukan kamera di kabel, atau menggunakan mekanisme lainnya. Kuncinya adalah apakah gambar melakukan apa yang Anda inginkan. Lalu ada extreme camera angle. Sudut ekstrim bisa kreatif dan menarik perhatian. Jika sesuai, mereka dapat menambah banyak produksi. Namun mereka terkadang menarik perhatian pada kelainan atau kecerdikan posisi kamera. Jika penonton bertanya-tanya bagaimana kita mendapatkan bidikan itu, teknik telah mengaburkan tujuan artistik, di mana sudut ekstrim muncul secara alami.
Lalu selanjutnya moving the camera. Seberapa bebas kamera dapat dipindahkan ditentukan oleh jenis pemasangan kamera yang digunakan. Meskipun JIB menawarkan fleksibilitas yang luar biasa, JIB mungkin tidak dapat dipindahkan secepat kamera genggam. Gerakan kamera yang dipilih dengan baik menambah minat visual, ditambah pengaruh tertentu reaksi audiens, namun pergerakan kamera perlu dimotivasi, tepat, lancar, dan dikontrol. Di sini aku bakal jelasin gimana teknik-teknik dalam kamera, yaitu teknik-teknik pengambilan gambar. Oke. Yang pertama kita akan mengenal namanya teknik kamera subjektif. Oke. Teknik kamera subjektif itu apa? Jadi ini definisinya. Jadi teknik ini menggambarkan persepsi individu suatu peristiwa. Dan teknik ini membuat peristiwa tersebut terlihat seolah-olah penonton benar-benar berada di dalam TKP. Dan penonton itu jadi teknik ini tuh mengajak penonton untuk berpartisipasi langsung di dalam TKP. Bukan hanya hadir, tapi memang penonton itu merasakan seolah-olah dia itu yang memerankan hal itu. Contohnya seperti Anda membuat sebuah film atau TV series atau sejenisnya, dan di dalam sana itu ada peradeganan di mana terjadi perang jarak jauh yang menggunakan senapan. Nah, itu nanti kamera bisa diletakkan di larasi senapan itu sendiri, atau bisa diletakkan di bagian bahu sini. Gunanya seperti apa? Jadi si penonton itu sendiri merasakan bahwa dia melakukan tindakan tersebut, yaitu membidik musuh dengan tembak. Nah, itu namanya teknik kamera subjektif, di mana si penonton itu diajak untuk berpartisipasi secara langsung di dalam TKP. Kemudian, setelah kita mengenal teknik kamera subjektif, berikutnya itu ada teknik kamera imitasi. Teknik imitasi seperti apa? Jadi ini tuh kamera dapat dipindahkan secara dinamis dan gerakan bergulir. Kamera juga dapat signifikan memengaruhi dinamika subjek. Jika digunakan secara efektif, gerakan kamera bahkan dapat mempengaruhi tindakan itu sendiri. Jadi itu contohnya itu seperti ini. Anda membuat TV series, dan di dalam TV series itu sendiri ada pertarungan atau balapan. Kita anggap saja balapan motor. Nah, kamera itu sendiri ditaruh di helm sini, jadi tujuannya memiliki visualisasi yang lebih jelas. Nah, teknik imitasi ini sebenarnya tuh di mana si sudut pandang pelaku asli itu bisa memberikan sudut pandangnya terhadap penonton. Jadi teknik imitasi itu meniru persis sudut pandang dari si pemeran di dalam suatu acara. Jadi si penonton itu sendiri dapat memberikan pendapat subjektifnya terhadap adegan yang ditangkap oleh kamera. Kemudian berikutnya ada teknik zoom. Nah, sebagaimana dibahas sebelumnya ya, lensa zoom itu memberikan keuntungan sekaligus perangkap bagi mereka yang tidak waspada. Maksudnya bagi kameramen yang tidak waspada. Terlalu mudah untuk mengubah sudut lensa hanya untuk mengubah ukuran gambar subjek. Selalu ada temptasi untuk berdiri dan memperbesar daripada bergerak dengan lensa normal. Nah, zooming ini menuntut operator atau pengarah kamera atau director atau sutradara untuk benar-benar berhati-hati dengan zoom ini. Nah, dan zooming ini memang hal yang sangat menarik sekali di kamera, karena zoom ini memang dia sangat sentral, dia sangat penting. Tapi jika memang terlalu sering digunakan, ini bisa merusak makna peradeganan yang ditangkap itu sendiri oleh kamera. Jadi zoom itu memang teknik yang sangat membantu, tapi jika digunakan secara serampangan itu bakal bahaya banget. Dan zoom itu memang diwajibkan, memang harus halus, harus stabil, dan dia tidak boleh langsung secara aksidental. Jadi langsung dadaan, zoom in, zoom out itu tidak diperbolehkan di dalam teknik zoom. Karena itu sendiri dapat merusak citra gambar yang ditangkap oleh teknik zoom itu sendiri. Nah, kemudian kita beranjak ke bab berikutnya. Karena tadi adalah teknik-teknik secara kamera, yaitu lapangan, teknis, kita akan beranjak menuju ke dunia kreatif, yaitu menciptakan visual yang kreatif. Itu kuncinya sebenarnya apa aja? Nah, di sini yaitu ada beberapa kunci agar bisa menciptakan visual yang sangat kreatif.
Yang pertama yaitu animasi. Jadi menambahkan animasi dalam video-video. Yang kedua, poros aksi atau garis mata. Ini adalah garis imajiner di sepanjang arah aksi adegan itu. Kamera harus menembak dari sisi garis yang satu ini. Jadi garis aksi itu biasanya itu karena kamera itu ada garis gini, ada garis horizontal, dan ada garis vertikal yang saling berpotongan yang membagi layar kamera itu menjadi 9 area, 9 kotak. Nah itu biasanya ditentukan tergantung peradegan yang diambil, dan memang garis-garis itu sangat mempengaruhi. Kemudian ada komposisi, yaitu menciptakan gambar yang menarik atau menangkap atau mengalihkan perhatian penonton serta secara efektif mengkomunikasikan berita produksi. Jadi contohnya dalam film itu si tokoh duduk di ruang tamu. Nah komposisinya seperti apa? Di dalam frame itu ada sofa, ada barang artistik lain. Ini yang namanya komposisi, yaitu penempatan barang-barang itu memang harus sangat tepat untuk mendukung si peradeganan itu. Kemudian berikutnya ada konteks, memastikan bahwa isi gambar memungkinkan penonton memahami pokok bahasan dengan lebih baik. Jadi di mana si kameramen itu memang harus kontak atau berkomunikasi secara intens dengan si pengatur wardrobe atau apapun artistik yang memang dia memiliki hubungan dengan apa yang ada di dalam kamera. Harus secara intens dan harus komunikasi terus, sehingga di mana gambar yang akan diambil atau ditik itu memang benar-benar memahamkan penonton. Maksudnya ini seperti apa penonton bisa memahami. Kemudian berikutnya ada kontinuitas. Jadi misalnya dalam film, di dalam satu scene atau peradeganan, satu scene itu terjadi misalnya 2 orang dan satu yang memukul kepala. Nah, kontinuitas itu bisa terjadi di mana kalau di dalam scene itu akan dibuat multi shot. Jadi misalnya memukul pertama dari belakang sini, kamera di sini, kemudian kamera misalnya close up dari depan. Nah, gerakan memukul ini memang harus sama, dalam 2 take itu harus sama dan harus continuity, yaitu harus berkelanjutan antara take yang sini dengan take di depannya. Itu memang harus continuity dan harus keberlanjutan. Kemudian ada cutaway shot, itu digunakan untuk menutup edit. Jika urutan video diperpendek atau diperpanjang, umumnya itu adalah tembakan dari sesuatu di luar bingkai. Nah, ini contohnya biasanya headroom. Headroom itu memang sangat penting dipertimbangkan. Headroom itu dalam garis imajiner tadi biasanya diisikan satu kotak di atas kepala, itu untuk membuat ruang di dalam frame itu lebih luas dan lebih dinamis gambarnya. Nah itu tadi, karena memang harus dinamis dalam mengoperasikan kamera itu tadi. Kemudian di balik layar visualisasi, kebanyakan orang berpikir bahwa proses menciptakan gambar adalah tanggung jawab operator. Untuk operator kamera tunggal yang sebagian besar memang benar. Tapi di studio, di mana seluruh lingkungan dibuat, gambar akhir atau proses hasil akhir biasanya hasil dari kombinasi bakat orang berbeda. Desain pengaturan, cara itu telah dinyalakan, dan sudut yang dipilih oleh director semuanya dapat dikontrol untuk memberikan kondisi yang sesuai untuk dampak yang maksimum pada penonton. Jadi memang di balik layar semua visualisasi tersebut itu tidak bisa dititik beratkan terhadap si kameramen, karena kameramen, director atau saudara dan tim editing itu memang bertanggung jawab dalam menghasilkan gimana gambar ini yang ditik ini memang benar-benar akan menjadi bagus. Makanya dalam dunia perfilman atau broadcasting atau acara televisi, 3 bagian ini memang sangat penting dan harus berkomunikasi terus-menerus untuk menciptakan gambar yang memang benar-benar diidamkan atau memang benar-benar diharapkan. Kemudian berikutnya ada komposisi gambar. Komposisi gambar sudah saya jelaskan poin tadi, jadi memang sama seperti itu dan kurang lebihnya sama. Kemudian berikutnya, ini yang sangat penting, yaitu teknik dalam komposisi gambar itu ada apa aja, yaitu disesuaikan dengan frame. Oke. Alat-alat wardrobe, artistik dan sebagainya memang harus benar-benar disesuaikan dengan frame. Jadi framenya seperti ini atau seperti ini. Wardrobe sama artistik memang harus benar-benar menempatkan properti mereka di posisi yang tepat. Kemudian kurangi sudut pandang lensa. Sudut pandang lensa, sudut lebar atau telefoto dan sejenisnya akan menentukan berapa banyak adegan yang muncul dalam gambar dari sudut pandang itu. Nanti memang pengambilan gambarnya mau medium close up atau mau long shot atau mau MLS,
itu memang bergantung pada kamera. Jadi kamera itu mau jauh mau dekat itu harus sesuai dengan skripnya mau seperti apa dan mau memberikan gambaran seperti apa. Kalau jauh berarti penonton diajak untuk berpikir terbuka dengan melihat view yang lebih luas. Kalau memang close up berarti penonton diajak untuk lebih meneliti dan berpikir. Jadi terlihat memang tidak santai dan ini biasanya ditujukan untuk adegan-adegan yang lebih serius. Kemudian berikutnya ada proporsi. Nah, proporsi ini memang harus benar-benar diatur. Proporsi itu apa? Mengubah sudut lensa, mengubah jarak kamera untuk mengkompensasi Anda dapat menjaga ukuran tembakan yang sama, tapi menyesuaikan proporsi. Jadi di mana tuh gambar itu memang harus benar-benar proporsional, dan nggak boleh berlebihan gini, nggak boleh berlebihan gini, nggak boleh, harus proporsional. Kemudian ada berikutnya yaitu prinsip baku dalam komposisi. Nah, prinsip komposisi bukanlah hukum. Itu merupakan petunjuk tentang cara orang-orang menanggapi rancangan patung tersebut secara spesifik. Hal ini penting, karena jika Anda tidak menyusun gambar-gambar dengan tepat, hadirin akan bereaksi dengan melihat hal-hal yang salah, menafsirkan gambarnya secara tidak pantas atau menjadi bosan karena gambarnya tidak menarik. Komposisi, tembakan bukan hanya masalah gambar yang menakjubkan, tapi metode untuk mengendalikan kontinuitas pemikiran. Jadi memang dalam aturan komposisi itu memang nggak ada aturan, tapi di sana ada rule of the game, yaitu aturan yang secara tidak tertulis memang harus dipatuhi oleh tiga tadi, yaitu kameramen, director, dan editing, untuk menciptakan yang gambar-gambar yang bagus dan menciptakan frame-frame yang memang bisa dinikmati oleh penonton, dan penonton menangkapnya itu memang sesuai dengan skrip, sesuai dengan apa yang diharapkan, dan memang ini penting biar penonton itu tidak salah tangkap makna. Nah, kemudian pengaruh frame dan proses framing. Oke. Kamera tidak hanya menempatkan bingkai di sekitar segmen adegan. Itu dalam kameramen mengubah apapun yang tampak karena layarnya benar-benar mengisolasi subjeknya sehingga penonton tidak dapat melihat apapun yang terjadi, dan karena gambar yang dihasilkan berupa hubungan yang datar dan unik berkembang di dalamnya dan tidak ada dalam adegan sebenarnya. Nah, ini jadi contohnya frame itu memang sangat mempengaruhi, karena seberapa luas sempitnya frame itu mempengaruhi makna-makna di setiap peradeganan yang sudah saya jelaskan tadi. Dan kemudian di sini ada proses framing. Proses framing itu biasanya mengikuti garis imajiner, sebenarnya sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua yaitu yang perlu diwaspadai adalah headroom. Ketika dalam peradeganan si tokoh itu tetap berdiri, jadi tetap fokuskan si garis imajiner itu, dia harus dinamis, geraknya nggak boleh kaku. Dan dia harus memperhatikan komposisinya, komposisi gambar yang diambil. Misalnya si tokoh ini tadi masuk ke garis imajiner yang sedikit ke kanan, ya, yang garis horizontal paling kanan dan garis vertikal yang kanan, dan letak matanya itu di kotak ke tingkat kedua di sebelah kanan sendiri. Nah, ini memang harus tetap dipertahankan seperti ini. Gunanya itu apa? Ini adalah teknik-teknik yang memang secara aturan memang gak ada, cuma memang harus ditepati untuk menciptakan framing yang bagus. Dan ini konsep baku dan memang harus diterapkan untuk menjadikan gambar yang lebih baik. Oke, terima kasih. Berikut dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat malam. Nama saya David Chelsea Ginting, NIM 1531960. Saya akan membahas tentang pictorial balance. Sebuah director yang baik dan kamera operator yang bagus harus bisa menyeimbangkan komposisi-komposisi yang ada di dalam sebuah frame. Ada sih banyak cara-caranya, seperti mempertimbangkan kesatuan, terus pola visual, tone, leading line, scale, subject's prominence, dan impressions of the subjects. Jadi maksudnya itu ada banyak pertimbangan oleh kameramen untuk membuat sebuah footage itu menjadi sangat seimbang. Ada beberapa cara, yaitu mungkin dengan shot. Kita bisa mengatur shot subjek tersebut, kita mau shot di dalam footage itu apakah shotnya mau medium atau close up. Terus kita bisa juga mengatur angle-nya, misalnya dari angle atas atau dari angle bawah. Itu juga akan mempengaruhi sebuah komposisi.
Nah, ada cara mudahnya supaya seorang kameramen itu bisa melihat komposisi tersebut seimbang atau tidak, dibantu dengan roll of third. Roll of third itu di mana di dalam frame ada garis-garis yang membagi menjadi 9 bagian kotak yang bisa kita lihat dengan mudah bagaimana apa bagian yang kosong di dalam kotak tersebut. Semisal subjek kita di sebelah kiri dan di sebelah kanannya ada kosong. Jadi kita bisa mengisi di sebelah kanan itu mungkin dengan sebuah bangunan atau kita taruh mobil atau apa. Itu akan rule of third sangat membantu dalam menyeimbangkan. Dan biasanya untuk menyeimbangkan sebuah komposisi itu menggunakan cara simetrikal atau menggunakan garis-garis supaya membentuk sebuah yang seimbang. Tapi perlu diketahui bahwa simetrikal, kalau mau pakai simetrikal itu klise atau bosen. Jika semua video kita taruh untuk menyeimbangkannya dengan cara vertikal, maka video kita akan terkesan sangat membosankan. Dan ada beberapa cara supaya simetrikal itu tidak membosankan. Bisa saja kita padukan dengan tone. Nah, kalau ngomongin tone itu banyak, bisa dari warna, pencahayaan atau suasananya. Kalau ngomongin warna kita harus melihat apakah warna tersebut menyatu. Di dalam frame itu kan ada warna, terus kita lihat apakah di dalam frame itu warnanya menyatu atau malah membuat sebuah mata kita misalnya nggak enak melihatnya. Itu sangat penting adalah tone. Terus lighting, misalnya director meminta semua di frame itu harus terang, ya kita harus membuatnya. Dan terus juga ada cara-caranya mungkin untuk membuat seimbang ya. Kita bisa mencari lensa yang cocok untuk shot kita, terus mengatur kedalaman deep of field, mengganti posisi kamera, atau menambahkan lighting atau memindahkan lighting. Dan yang paling penting itu adalah sebuah kesatuan. Jika yang tadi seperti scale, subject prominence, rule of third, tone itu disatukan, akan menjadi sebuah kesatuan yang sangat bagus, yang dapat membuat penonton itu melihat, wah ini shotnya bagus, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Impression of the subject atau tayangan subjek itu untuk memperlakukan kamera yang men-shoot kamera agar menggambarkan subjek sesuai dengan penayangan. Langsung selanjutnya komposisi dan warna itu untuk mempengaruhi emosi yang saling berkaitan. Jadi penting untuk warna itu dikomposisikan dengan grafis, dibuat dan diset, dirancang. Terus yang selanjutnya komposisi dan gerakan. Ini dalam komposisi dan gerakan soalnya dalam ini ada frozen moment yang sering tidak diperhatikan. Nah, untuk memperhatikan itu, untuk memungkinkan direktur untuk mengubah keunggulan subjek, mengarahkan kembali perhatian pemirsa, menambah atau menghapus informasi ketika penonton menonton, mengubah suasana adegan, dan perlihatkan gerakan pertumbuhan dan perkembangan. Langsung teori komposisi dinamis, yang sedangkan yang ini tuh untuk gerakan dalam suatu gambar. Nah, ini memperhatikan usaha, kecepatan relatif, gravitasi, titik fiksasi, kekuatan. Langsung selanjutnya itu menggunakan komposisi dinamis. Nah, ini tuh diperhatikan dengan arah gerakan. Arah gerakannya itu gerakan diagonal dan gerakan ke arah kamera. Langsung ada kontinuitas gerakan. Langsung selanjutnya itu melintasi garis. Nah, untuk agar kamera itu ada sebuah garis agar tidak dilewati dari posisi kamera, agar dalam men-shoot itu bisa sesuai dengan yang diinginkan. Langsung yang selanjutnya yaitu mengantisipasi pengeditan. Itu harus, yang pertama harus memperhatikan
kontinuitas itu adalah kebersambungan antara adegan 1 dan adegan 2 itu harus menyambung langsung. Untuk meningkatkan fleksibilitas pengeditan tuh harus memperhatikan yang pertama hindari bidikan singkat, yang kedua penyuntingan ekstra biasa disebut b-roll, yang ketiga faulty text, dan yang keempat establishing shots.